Bab 1. Disclaimer, confession ini terdiri dari dua bagian yaitu Protestan, lalu Katolik. Protestan, Shalom, in nomine Patre et Filio et Spiritus Sancti. Perkenalkan, nama saya Noventino Budi Lesmana Tobing, nama dari orang tua. Saya seorang anak kedua dari Dongan Maruli Lumban Tobing dan Metri Citawiji. Papa kebetulan adalah putra dari salah satu dewan gereja dan pendiri gereja PKB Jalan Jambu Menteng. Kakek saya bernama Iskandar Lumban Tobing. Demikian latar belakang saya. Ibu saya Islam reguler. Papa saya menikah di umur 40 tahun dan mama 25, dan demi mama, papa masuk Islam. Setelah saya kelas 4 SD, mereka cerai entah kenapa. Dan saya jadi pembenci papa nomor 1. Nah, karena setelah cerai papa bau-baunya balik lagi ke Kristen, tambah benci lagi saya sama Kristen, Paul. Note, kalau tulisan ini adalah dokumen asli, and tidak bermaksud menjelekkan siapapun. Karena sebagian cerita di bawah ini kutulis justru sebelum saya terima Yesus. Sekian, tapi saya tetap sayang papa, karena papa baik sekali sama anak-anaknya meskipun saya beda. Tapi kalau gak lagi minum ya, hehehe. Wajar sih. Papa pianis di hotel-hotel bintang 5 di masanya, jadi minum sudah habit. Pokoknya kombinasi paten tuh, Batak, udah gitu pianis handal, di hotel pula. Buahnya dicerain mama. Lalu kehidupan saya menjadi sangat tertutup sekali. Kami bertiga pindah-pindah rumah dari keluarga ke keluarga. Intinya jangan sampai anak-anak ada kontak dengan papa yang Kristen. Lalu endingnya kami ditampung eyang saya, kebetulan dia mantan birokrat zaman Soekarno dan Hajah pula. Kebayangkan gaya mendidiknya gimana? Seingat saya, nenek sayalah yang ngislamin saya dan ngajarin saya salat, and belajar syariat and fikih. Di umur saya 16 tahun 1996, saya menjadi penyanyi di band promosi Gudang Garam dan karir saya brilian sekali. Sampai saya diistirahatkan oleh Tuhan pada tanggal 15 Januari tahun 2015 karena stroke. Ya, saya tidak pernah libur atau nganggur dari tahun-tahun 1996 sampai tahun 2015. Puncak karir saya adalah meledaknya album band saya El Kasih pada 2008. Tapi band saya ditipu label saya yang menggelapkan royalti 8 juta download RBT. Lalu saya lanjutkan hidup saya, peniles. Lalu saya menikah sama orang Bandung pada akhir-akhir band saya jaya. Istri saya terlihat fine-fine saja dengan karir saya yang hancur luluh lantak itu. Karena saya toh selalu bekerja di hotel-hotel macam papa. Cuma bedanya saya sudah tembus ke dunia internasional dengan kontrak panjang di hotel sekelas Sofitel Afrika Utara, Maroko, JW Marriott, Ritz-Carlton dan Burj Al Arab Dubai, France dan Israel. Visa susah nih Israel, negara belagu, hehe. Panggilan Yesus pada saya, bukanlah lewat mimpi, kehadirannya atau mukjizat yang lain, namun pengalaman hidup di dunia Arab. Yang membuka selubung mata saya, dari apa yang dulu tak terlihat tapi jadi gamblang dan sulit untuk kusangkal. Saat saya di Maroko saya kaget dengan adanya kasino terbesar di daerah Afro-Europe, kebetulan saya puji Tuhan. Handal sekali dalam bernyanyi dan entertaining. Yang sanggup membawa saya perform di Istana Sultan Kerajaan Maroko, Sultan Muhammad ke-6. Saya diundang merayakan ultah Queen Fatima, permaisurinya, tapi ada kejadian yang shocking sekali. Yaitu HP kami dicekal, yang tujuannya kami sadari belakangan, yaitu ornami dan ritual di acara itu adalah acara sakramen Illuminati. Saya juga melihat simbol-simbol Illuminati di sekeliling dekor. Sangat jauh dari kata khusyuk sebagai seorang amir. Saya berpikir keras sekali, cenderung tak terima kenyataan apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sebagai satu-satunya member band yang muslim. Lalu di acara ramah tamah, saya dikenalkan pada Sang Sultan. Lalu kami sangat akrab sekali. Saya jadi berani mempertanyakan tentang kasino di Maroko. Saya berkata, "Pardon may unpolite question or Royal Highness, why is there casino in your country? It's a Sharia kingdom, right?"
Lalu suasana jadi tegang karena Secret Service mulai mengelilingi saya dan hendak membawa saya karena dianggap lancang bertanya tentang rahasia negara. Namun sang raja tertawa dan memerintahkan Secret Service untuk stand down, lalu dia berkata, "He is a Muslim, and he has right to ask me, thank you bro, come here sit back with me." Lalu dimulai cerita bahwa negaranya tidak punya sumber daya berlimpah seperti Indonesia, kami cuma punya alam yang unik. Yaitu padang pasir tapi bersalju, lalu garis pantai Laut Atlantik dan perempuan kami cantik-cantik. Jadi jawaban untuk survival negara kami adalah pariwisata. Lalu tentang kehalalan penghasilan kami putar uang kami di stock market, lalu income dari stock market itu kami jadikan devisa halal bagi kami. Jawaban itu langsung membuat saya berpikir keras lagi. Pasti shock lah gue, dalam hati saya berkata oh, mereka menghalalkan money laundry, prostitusi dan judi, dengan mengatasnamakan perut. Lalu, mereka tahu tentang ini gaya. Maksudku majority Indonesian. Saya saat itu kerja di Hotel Sofitel Marrakesh, Maroko. Kontrak 4 bulan dari tanggal 24 Maret to tanggal 24 Juni tahun 2014. Nah, pada suatu hari di musim panas bulan Ramadan di Sofitel Marrakesh, saya ditanya oleh teman saya manajer F&B, namanya Solen, asal Paris. Setahu saya dia French Kristen, dan dia tanya, "Ibnu, nama akrab saya dulu, kamu mau makan sahur pakai apa?" Saya jawab just 3 dates or korma, sama roti garlic and orange. "Are you sure Ibnu? Don't you want some spaghetti on the side?" Saya jawab no. Saya berusaha alim dengan mengikuti sunnah Rasul, yaitu 3 kurma dan air. Dalam hal ini saya ganti orange juice, lalu malam itu berlalu dan makanan sahur pun dikirim ke kamar saya. Saya kaget makanannya banyak banget, ada semua yang saya pesan plus spaghetti ukuran besar. Dan ada notes. "You would not last a day this first day of Ramadan with it, bling bling, I am a Jewish Ibnu, okay. I know everything about Islam, and I have seen a lot of people failed their fasting trying to imitate your prophet. Trust me, enjoy your sahur. Love, Solen." Dan saya jatuh berlutut dengar Solen bilang begitu. Come on, dia Yahudi nu, orang dan bangsa yang harus saya benci dan saya musuhi. Come on, what happened with this? Ternyata orang Yahudi pun manusia biasa yang bisa berbuat baik layaknya manusia lainnya, ya Yahudi atau kafir juga tetap manusia. Tidak boleh diperlakukan berbeda. Itu ucapan saya di dalam hati saya, berarti imanku sudah berjasa membuat saya menjadi rasis judgmental, dan narsis. Merasa paling benar sendiri, saya banyak musuh dalam selimut, tapi belakangan saya sadar sayalah musuh bagi lingkungan saya tidak pernah akur sama siapapun dengan kepercayaan saya itu. Dan lalu saya berkencan dengan wanita Maroko. Kesepian Bo, namanya Ilham, cantik sekali seksi, dan tidak berhijab, dia mengaku kerja sebagai konsultan perkebunan. Saya jatuh cinta, cinlok kayaknya, tapi kami tidak pernah ngapa-ngapain. Ta'aruf cuy, liatin tuh body sampai lumer, hahaha, tapi akhirnya kami gak tahan pulak untuk lebih jauh. Saat itu saya tanya di mana kita bisa bersama dalam bahasa Perancis yang terbata-bata, lalu dia jawab gak bisa. Kita harus pergi jauh untuk bisa bersama karena wanita Maroko tidak boleh kencan dengan foreigner tanpa bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Ya tergantung ekonominya si laki-laki yang patokannya adalah level hotel di mana mereka menginap. Oh, saya sedang jadi orang Maroko.com nih, pura-pura mengerti. Beberapa hari kemudian dia menawarkan kebersamaan di suatu tempat sekitar 200 kilo dari Marrakesh. Terbayangkan jauhnya. Memang demi seks laki-laki tuh bodoh dan polos, mau aja. Sesampainya di sana ternyata cuma warung remang-remang di sekitar sebuah oase. Persis kayak di film-film mumi. Ya saya benar-benar di padang pasir. Namanya daerah Paradise. Lalu saya berenang di oase siang harinya lalu malamnya dingin sekali. Wajar orang padang pasir doyan seks, gayang cewek gayang laki. Mereka adalah simbol seks, karena kecantikan wanitanya dan keagresifan laki-lakinya, plus udara dingin di malam hari di padang pasir dan faktor makanannya pula. Kambing,
Saya kaget yang datang rata-rata berhijab, tapi ya bayangkan sendirilah. Lalu saya sempat beramah tamah dengan satu-satunya orang yang berbahasa Inggris di site itu. Dia bilang dia bukan orang Maroko, dia orang Berber, suku asli Maroko. Dia cerita tentang sejarah Maghribi. Faisal namanya. Dia bilang saat Islam masuk Maroko, mereka merampok semua, termasuk memaksa orang lokal berbahasa Arab dan diwajibkan seiman atau mati. Dia bilang, saya adalah keturunan orang Berber yang selamat dari penjajahan Arab ke Maroko. Kami mundur ke gunung-gunung dan Arab membiarkan kami hidup di gunung dengan syarat jangan masuk ke wilayah Islam dengan agama kami, dan kami wajib membayar jizyah. Jizyah adalah pajak yang ditekankan hanya untuk non-muslim saja. Menurut hukum Islam itu adalah demi keamanan hidup kami di wilayah mereka. Dan banyak lagi memori di Maroko yang membawa saya pada Kristus. Tapi gak semuanya jelek hidup saya di Maroko sih. Sebab saya bisa belajar sedikit bahasa Ibrani dari orang Yahudi Maroko. Banyaklah saya belajar tentang PL pada mereka, yang menurut saya PL itu sangat mirip dengan Al-Quran versi violence-nya, hihihi. Lalu saya pulang karena stroke dan memutuskan menjadi Kristen pada suatu hari sehabis salat subuh di Bandung rumahku, saat masih muslim. Dada saya kayak dihujam tombak, tapi damai gitu, rasanya pengen menangis dan berteriak. Saya lelah Tuhan, cukup, aku menyerah pada tanda-tandamu. Tunjukkanlah arah pulang Tuhan. Lalu jari ini mengetik sendiri menghubungi mantan tunangan saya yang telah saya sia-siakan selama 8 tahun tidak saya nikahi hanya karena dia Kristen. Tapi dia terima dan mau menolong saya untuk pulang pada Yesus. Dan begitu saya jadi Kristen, istri saya menceraikan saya, anak-anak dibawa semua dan saya sendiri, sampai sekarang. Tapi puji Tuhan mama saya tidak membuang saya, tapi saya menjalani Kristen sembunyi-sembunyi demi mama. Takut dia dihakimi keluarga, karena keluarga besar takut sama saya, makanya saya tahu sasaran marah mereka adalah mama. Inilah pergumulan saya, dan mohon topang doa untuk saya dan mama saya ya. Saya tidak mau menginjili dia karena tidak mau membebani hidup sosial beliau. Makanya saya menerapkan lakum dinukum waliyadinnya Islam di rumah mama saya. Dan sebagai wujud kesetiaan saya pada Kristus, atas keputusan saya sendiri, saya mengganti nama saya dengan Konstantino Gabriel. Constantino Gabriel. Yang berarti sang raja pagan yang dibaptis di akhir pencariannya akan Kristus berkat tuntunan malaikat Gabriel. Demikian, dan terima kasih. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Shalom. Bab 2, Katolik. Kalian dengar sendiri toh. Saya nulis bab 1 itu saya sudah ngucap tanda salib Katolik Latin loh. Padahal mau baptis Protestan toh. Bukankah aneh? Ataukah ajaib? Sebab mulut dan hati gak sinkron. Di tempat inilah rumahku, di pelukan Bunda Maria dan di rengkuhan Yesus Kristus, Allah kita, dari awalnya. Jadi aku dibaptis di GBI House of Shalom Bintaro tanggal 4 Desember tahun 2016, diantarkan mbak angkatku, seorang Katolik, kenal dari SD. Mbak Dewi Hendarini namanya, lucu ya, kenapa kok gak Katolik langsung? Lama cuy, katekisasi kan setahun, sedangkan dorongan mau murtad dari Islam udah numpuk. Kupikir sebelum berubah pikiran toh. Di Protestan aku ngumpetin iman dari publik 4 tahun lah. Dan buka iman di Panti Penil, tahun 2020, kalian pasti tahulah. Betapa dahsyatnya firman Tuhan ini. Matius 10 ayat 32-33 TB, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi apa yang terikat di bumi,
akan terikat di surga, alias dilunasin di bumi duluan. Dan aku jadi saksinya. Gimana enggak? Gue viral cuy. Bawa nama Yesus pula. Di saat kebanyakan dari kita ngumpetin Tuhan kita, beriman dalam hati saja. Minder bawa diri. Nih si cacat, autis amat ya. Ngumbar diri dia murtad, di detik.com lagi. Lumpuh lagi. Bunuh diri lunu. Tapi no, Tuhan juga narsis di depanku. Dengan melindungi aku, memutar ketakutanku jadi reputasi, yang mungkin mendunia. Bukan sesumbar tapi memang subscriberku banyak dari luar memang inilah karya Tuhan, diacak-acak otak seluruh agama. Sekarang nama Yesus bertengger di top chart bow. Hihihi. Gimana tidak, fansku banyak Islam juga loh. Padahal LKC gak segitu-gitunya amat saat aku prima dulu, sekarang semua tahu aku Kristen mereka bener care sama aku. Semua ini tuh karyanya. Meski pernikahanku kandas dengan Sarah, tapi justru karena inilah saya semakin dekat ke kampung sawah, dengan Santos Servasius, Bunda Mariaku. Padahal di Tangerang aku punya rumah yang masih 2 tahun kontrak loh. Gak ngerti, aku kayak dibuat gak betah aja. Tahu-tahu aku udah di sini. Rosarioan sama kalian. Gak logis Nino nih bisa ada di sini kalau bukan karena Roh Kudus. Aku gak tahu semua, tapi dengan IQ 140ku, seharusnya iman Katolik nih gak logis aja, tapi kok logis ya. Seolah hikmat itu datang sendiri. Jadi gini, pasca ini aku sudah berusaha adil dengan gereja Pasundan yaitu Kamis Putih Jumat Agung aku ibadah di sana. Dan minggunya di sini, lah kok bisa aku nangis kejer di depan Bunda. Padahal Nino cuma nyapa begini, Bunda. Nino datangi. Cuma itu, kebetulan Nino punya karunia, yaitu nubuatan, merasakan hadirat, penginjilan, karena hanya lewat teks saja, Roh Kudus sudah menghadiahi aku dengan membaptis 8 orang Islam. Tetap aku masih ibadah di Pasundan. Tapi terjadi lagi di Karmel, dari situlah terkuak dari mana namaku. Noventino yang Nino baru ingat kalau papa pernah ikut seminari. Tapi gak selesai, karena itulah aku dapat nama Noventino. Dari novena. Jadi Tuhan memang sudah mempersiapkan jalanku kemari. Bukan karena hidupku dijamin gereja. No, itu bohong tuh. Nah dengan confession ini, siapa yang butuh sembuh? Duit, no lah, saya hidup hari lepas hari kok, donasi masuk ya makan. Gak masuk, ya puasa, entarolah ada donasi gede. Tetap gak bisa kunikmati karena sakit ini. Jadi ku berkati lagi ke gereja-gereja, ke perawat-perawatku, panti-panti, kesitulah uangku ngalir, lagi pula makan juga susah kok aku. BAB pun harus enema, atau ditusuk pakai selang isi air, karena otot anusku kayak ngunci. Jadi bukan males or putus asa, tapi saya cuma udah menikmati sakitku, karena aku tahu kemana pulangku. Ke kerajaan Allah, untuk apa nuker semua keintimanku pada Tuhan Yesus ini dengan sembuh cuma sebentar. Sekedar info keinginan sembuh tuh kedagingan, dan aku udah lepasin itu, dan aku udah yakin baptis Katolik, topang doa ya. Amen. In nomine Patre, et Filio et Spiritus Sancti. Amen.